Baik, di pertemuan kali ini saya akan mengulas tentang salah satu implementasi dari interfacing parallel port yang akan kita manfaatkan untuk membuat sebuah display atau pemanfaatan parallel port untuk menampilkan display 7 segment ya, menggunakan simulator Arduino yaitu Ardusim. Kalau saya ini sudah pernah saya minta untuk download ini ya. Ya, sebelum saya akan terlebih dulu menjelaskan tentang 7 segmennya sendiri ya. Jadi 7 segmen itu adalah sebuah display yang membentuk angka 0 sampai 8 ya. Jadi bentuk fisiknya seperti terlihat di slide ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah lampu LED ya, yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F, G dan lingkaran atau dot di pojok kanan bawah ini. Nah, masing-masing lampu ini bersesuaian dengan pin outnya atau titik sambungnya. Jadi Anda lihat di sini untuk konstruksi yang common cathode. Jadi 7 segmen ini ada dua jenis konstruksinya, common cathode dan common anode. Nanti kita akan tahu setelah saya bahas ini ya. Saya mulai dari common cathode. Masing-masing lampu A, B, C, D sampai G dan dotnya ini bersesuaian dengan pin out atau titik sambungnya. Jadi lampu A bersesuaian dengan titik sambung atau pin out A, kemudian lampu B bersesuaian dengan pin out B dan seterusnya sampai G. Ada 7, makanya disebut 7 segmen, ada 7 segmen. Kemudian dot biasanya kadang ada pin outnya, kadang enggak ya. Kemudian satu lagi pin out yang dinamakan sebagai common. Nah, ini yang jadi pembeda antara common cathode dan common anoda. Untuk common anoda seperti kita lihat di gambar sisi kiri ini, Anda lihat bahwa titik sambung A, B sampai G itu sebetulnya tersambung ke sebuah LED ya, masing-masing ini simbolnya LED, dioda LED tersambung ke kaki bagian elektrode anodanya. Ini anoda nih. Jadi kalau Anda lihat ada sebuah segitiga, kemudian di bagian tumpulnya ini dinamakan anodanya. Sedangkan di bagian runcing dan ada garis penandanya ini katodanya. Anda lihat katodanya disambungkan jadi satu. Semua lampu LED-nya ini A sampai G ini katodanya disambung jadi satu, dan sambungannya inilah yang disebut dengan common. Karena yang disambungkan adalah semua bagian katodanya, maka disebut common katoda ya. Jadi itu asal usulnya. Kenapa disebut common katoda? Karena lampu-lampu LED membentuk dari 7 segmen ini, bagian katodanya dijadikan satu, kemudian keluarnya juga cuma satu titik sambung saja, yaitu common katoda. Kemudian perbedaannya dengan yang common anode kebalikannya. Kalau common katoda tadi bagian katodanya jadikan satu, kalau yang common anoda bagian anodanya jadikan satu. Jadi semua lampunya sama, tersambung ke pin A sampai pin G, tapi untuk bagian commonnya atau common anodanya tersambung ke semua anoda pada lampu dijadikan satu. Apa efek dua cara penyambungan ini? Ya tentu saja cara kita melakukan interface atau memberikan data ke perangkat ini ya, perangkat 7 segmen ini. Kita kembali ke common katoda ya. Kalau pada common katoda
kita kembali ke prinsip lampu LED. Lampu LED itu baru akan menyala ketika titik anoda, segitiga tumpul itu ya, bagian tumpul dari segitiganya, itu tegangannya lebih tinggi dibanding katodanya, baru dia menyala. Nah, tegangan yang lebih tinggi ini kalau dalam dunia digital adalah sebuah logika satu. Ya, logika satu. Artinya, kalau titik sambung A ini saya berikan logika satu dari perangkat komputasi, entah itu mikroprosesor atau mikrocontroller, maka lampu A ini akan menyala, atau segmen A ini akan menyala. Tapi kalau titik sambung A ini atau pin A ini saya kasih logika 0, maka segmen A nya mati. Begitu juga dengan segmen atau titik sambung yang lain. Kalau dikasih logika 1, maka segmennya menyala. Kalau dikasih logika 0, segmennya mati. Ya. Sehingga misalnya kalau kita ingin membentuk dari 7 segmen ini sebuah angka 0, maka kita harus memberikan logika pada titik sambung A, B, C, D, E, dan F semuanya berlogika 1, sedangkan pada G berlogika 0. Sehingga segmen A, B, C, D, E, F menyala dan segmen G mati, sehingga terbentuklah sebuah angka 0. Begitu juga dengan membentuk angka yang lain. Anda bisa bayangkan ya, membentuk angka 1 berarti titik sambung atau pin out B dikasih logika 1, pin out C dikasih logika 1, sisanya dikasih logika 0. Bagaimana dengan common-nya? Common selalu tersambung dengan ground atau selalu berlogika 0. Apapun kondisi, tampilan atau angka yang kita bentuk melalui 7 segmen ini. Gitu ya. Oke. Sedangkan pada common anode kebalikannya, kalau kita ingin menyalakan lampu LED A misalnya, maka titik sambung A ini justru harus dikasih logika 0. Jadi logika 0 kenapa bisa membuat segmen A menyala? Karena kita lihat common-nya ini, bagian anodanya semua disambungkan tapi bukan ke ground, tapi ke positif. Nah, sesuai prinsip dari lampu LED bahwa kalau anoda lebih positif dari katodanya maka dia menyala, maka saat anodanya berlogika 1 atau 5 volt ini ya, sudah dipatenkan seperti ini, selalu dikasih logika high. Sedangkan titik sambung A ini kita beri logika 1, maka tidak ada beda tegangan, artinya dia tidak akan menyala. Tapi kalau A ini kita kasih logika 0, ada beda tegangan, anoda lebih tinggi dibanding katoda yang 0 tadi, sehingga lampu LED A ini menyala. Kesimpulannya, pada common anoda, logika 0 pada titik sambung segmen A, B, sampai G ini justru akan membuat segmennya menyala. Sedangkan logika 1 pada titik sambung A, B, sampai G justru membuat lampu atau segmen di 7 segmen common anoda ini mati. Sehingga kalau Anda membentuk angka 0 pada 7 segmen common anoda, kebalikannya, yang berlogika 1 adalah G. Ya. Sementara A sampai F justru berlogika 0, karena kalau A sampai F berlogika 0 maka semuanya menyala, sedangkan G berlogika 1 mati. Terbentuklah sebuah karakter angka 0. Ya, kebalikan dari segmen common katoda tadi. Gitu ya. Baik. Sebelum kita mencoba secara langsung pemrograman interface 7 segmen ke Arduino, kita akan pelajari terlebih dahulu sebuah perangkat bantu yang sangat bermanfaat dalam proses interfacing perangkat 7 segmen ke Arduino ya, yaitu apa yang disebut dengan decoder 7 segmen.
Jadi kita tahu bahwa ternyata interface secara langsung 7 segmen ke perangkat microcontroller atau microprosesor, dalam hal ini Arduino ya, itu cukup menyulitkan karena kita harus melakukan proses mapping karakter angka. Mapping itu maksudnya kalau angka 0 itu mana saja yang harus ditandai untuk dibagi logika 1. Dan ini akan menyulitkan ketika kita akan mencetak karakter angka dalam segmen yang jumlahnya banyak. Kita harus petakan satu persatu, programnya juga akan sulit ya. Meskipun bisa tapi cukup menyulitkan. Nah, ada perangkat yang bisa membantu mempersingkat proses itu ya, kita tidak usah melakukan mapping, yaitu perangkat yang dinamakan decoder BCD to 7 segment. BCD singkatan dari binary code decimal. Binary kode desimal. Fungsinya menerjemahkan kode biner desimal ke logika A sampai G segmen dari 7 segmen yang akan kita target. Nah, dari sini ketahuan lagi bahwa konversi angka ya, sistem bilangan, biner, desimal, heksa itu sangat bermanfaat untuk kita kuasai ya. Kita lihat prosesnya seperti ini. Jadi saya buatkan sebuah tabel decoder 7 segmen ini ya. Cara kerjanya bisa digambarkan dalam sebuah tabel, di mana inputnya adalah kode biner yang tengah ini, kolom tengah biner. Kemudian outputnya adalah kode biner di bagian kolom kanan. Nah, kode biner A sampai G dari 7 segmen common cathode inilah yang kita sambungkan ke pin out atau titik sambung dari masing-masing segmen di 7 segmen ya. Dimulai dari A ujung sampai G paling ujung belakang. Ya, sebagai contoh begini. Kalau kita ingin mencetak 0, jadi desimal ini adalah angka yang kita inginkan bentuk desimalnya ya. Jadi ini tidak dimasukkan ke perangkatnya, tapi yang kita masukkan adalah berapa konversi desimal 0 menjadi biner. Ya mudah saja kalau 0 ya binernya ya 0000 ya. Sehingga output decodernya akan keluar mulai dari A sampai G 1111 dan G-nya 0. Sehingga terbentuklah angka 0 pada segmen. Begitu juga kalau angka 1 ya. Kalau kita inginkan angka 1, kita konversikan dulu menjadi bilangan biner yang menjadi input dari decoder 7 segmen yaitu 00001. Nah, oleh chipnya atau perangkatnya decoder ini dikonversi menjadi outputnya 01100000 yang kalau kita sambungkan ke 7 segmen akan membentuk angka 1. Begitu juga angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9 dikonversi dulu ke biner, baru oleh perangkat decodernya berubah menjadi logika 1 atau 0 pada segmen di 7 segmen ya. Nah, cara penyambungannya seperti ini. Anda lihat ini perangkat BCD to 7 segmennya tipenya 4511. Ada tipe lain juga ya, tapi fungsinya sama. Inputnya ABCD ini adalah kode biner dari angka yang kita inginkan. Ya, kemudian outputnya ada 7, masing-masing tersambung ke setiap segmen pada 7 segmen. Dalam hal ini common katoda ya. Apakah common anoda bisa? Ya bisa aja, tapi tipenya bukan 4511. Karena kan harus dibalik ya logikanya. Ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara membuat interface antara mesin komputasi. Dalam hal ini kita gunakan Arduino, dan karena kita dalam kondisi tidak memungkinkan untuk praktek ya kita pakai simulator ya. Saya sarankan menggunakan Ardusim yang dulu pernah saya minta untuk download dan install. Kalau nggak salah juga pernah saya kasih ya, saya lupa ini filenya. Tapi Anda bisa download di sini. Anda gunakan simulator Ardusim versi yang terbaru. Pada saat saya buat video ini, versi terbaru adalah versi
2.81 ya. Ini linknya, Anda bisa ketikkan ini. Kemudian kita akan memanfaatkan simulator 7 segmen yang tersedia pada I/O Simulator List. Yang tersedia pada I/O Simulator List di ArduSim ini ya. Oke, kita buka ArduSim-nya.